semuanya. Apa kabar nih buat teman-teman semua yang ada di rumah, dan buat kalian yang ada di luar juga apa kabar gitu. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, sehat, gak kekurangan satupun atau kekurangan apapun gitu ya. Mami doakan semoga kalian sehat. Nah, sesuai dengan judulnya, pengalaman Mami terkait COVID ya. Ya, videonya kejeda kan. Nah, jadi sebelum lanjut videonya, Mami mau kasih tahu ke kalian, jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Mami. Dengan caranya gampang banget, kalian tinggal tulis namanya Mami, atau saat di video ini kalian klik subscribe. Nah, udah ada di bawah sini ya, udah Mami kasih contohnya. Kalian tinggal klik subscribe untuk channel YouTube-nya Mami, untuk dukungan di channelnya Mami, biar kalian tahu video-video selanjutnya. Karena nanti di video selanjutnya Mami bakal kasih tahu ke kalian apa aja aktivitas Mami, dan ada beberapa info lainnya juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Mami ya. Nah, buat kalian yang udah subscribe YouTube-nya Mami, Mami ucapkan terima kasih. Dan buat kalian yang baru subscribe YouTube-nya Mami, Mami juga mengucapkan terima kasih. Selamat datang di YouTube-nya Mami. Nah, yuk kita langsung tonton videonya. Jangan lupa tonton sampai habis ya, Moms. Kalian udah lihat kan posisi sekarang Mami bukan di rumah. Ini adalah ruangan rawat inap. Nah, lebih tepatnya ini tuh ruangan pasien COVID. Nah, kalau misal kalian nanya, kok aku bisa berada di sini gitu, kok Mami di sini gitu. Nah, jujur Mami kena COVID. Sebenarnya sedih banget ya gitu. Tapi Mami share ini tuh buat kalian semua, biar kalian yang belum percaya COVID itu ada atau enggak, dan buat kalian yang emang sekarang lagi kena COVID juga, Mami doakan semoga kalian cepat sembuh ya gitu. Sama Mami juga berdoa untuk diri Mami sendiri juga, semoga Mami cepat sembuh gitu. Sebenarnya kalau misal kalian nanya, Mami punya gejala COVID ini itu gitu, sebenarnya nih Mami bakal jelasin di sini ya gitu. Nah, tapi semoga kalian nggak bosen dengerin cerita Mami ya gitu, pengalaman aku pribadi gitu. Nah, kalau misal ditanya punya gejala apa enggak, sebenarnya Mami nggak punya gejala yang namanya demam tinggi, batuk, pilek, enggak. Mami itu suhu tubuhnya normal gitu. Nah, tapi sebelum ini Mami lagi masih diinfus ya. Mami masih diinfus, dan hari ini hari kedua Mami dirawat gitu. Nah, Mami juga udah diambil darahnya. Jadi sehari itu 3 sampai 4 kali perawat datang buat jengukin Mami, ngasih obat juga gitu. Nah, itu infusnya, ini infus sudah yang ketiga ya gitu. Sebenarnya ini buat kalian mungkin kalian kaget ya gitu. Sebelum ke gejala, oke, Mami jelaskan. Kalau misal kalian nanya sebagai apa sih, kenapa sih bisa COVID gitu. Nah, Mami adalah seorang sanitarian gitu. Sanitarian atau kalian biasa mungkin di desa itu namanya mungkin apa ya, oke, bagian sanitarian, kesehatan lingkungan gitu. Seorang sanitarian kesehatan lingkungan yang biasanya itu desinfeksi gitu. Mami yang tiap hari desinfeksi, Mami yang tiap hari bikin chemicalnya gitu. Terus buat kalian yang mengenal UV, spraying, ini itu semua itu ada di job desk-nya Mami. Tapi balik lagi, Mami kena COVID gitu. Kalau misalnya ditanya dari mana, jujur Mami nggak ngerti gitu dari mana. Tapi yang jelas COVID ini tuh sebenarnya kalau misal kalian nanya sakit yang gimana sih gitu ya, yang saya alami, yang Mami alami saat ini, Mami nggak demam, Mami nggak batuk, Mami nggak pilek. Kalian bisa lihat kan posisi Mami sekarang, aku tuh sehat gitu, aku tuh kayak orang normal kayak kalian gitu, yang bisa kerja, yang bisa masak ini itu gitu. Aku normal gitu. Tapi perbedaannya hanya ada di
Jadi gejala yang saya alami itu adalah posisinya kayak apa ya, kayak aku sakit harian aja, jadi kayak migrain gitu ya. Kalau migrain itu memang aku ngerasa bahwa aku sering migrain. Kenapa? Aku punya gigi di bagian belakang. Nah itu tuh sebenarnya emang harus operasi gitu kan, harus operasi, si gigi itu harus dicabut karena kalau enggak bakal bikin aku migrain terus gitu kan. Nah itu sebenarnya dari gejala aku tuh cuma migrain, aku migrain banget. Terus yang namanya kepala tuh berat banget. Aku mikirnya gini, mungkin ya karena aku nggak keramas gitu, sampai akhirnya aku keramas. Itu tuh rambut udah enteng, udah disisir, udah enak banget, udah pakai vitamin, udah apa, tapi tetap yang namanya sakit banget gitu. Nah terus sakitnya tuh gantian, kadang di sini, kadang di sini. Yang namanya orang migrain gimana sih? Dan rasanya tuh sakit banget. Nah itu yang aku rasakan. Nah untuk suhu tubuh selama ini aku masih 39, 36, jadi nggak sampai yang namanya berapa itu 39, 39, maaf, suhu tubuh aku 36 atau 35,9 gitu ya, nggak sampai 39, 40, enggak gitu. Aku tuh suhu tubuhnya biasa aja gitu. Malah posisinya adalah saya tuh nggak ngerasa demam atau apa, tapi dingin banget. Jadi telapak kaki aku ini ya ampun dingin banget, rasanya dingin banget gitu. Terus aku juga ngerasa kayak habis dipukulin. Jadi kalau misal kamu dijotos atau kayak kamu ngerasa kejedot, nah badan kamu tuh ngerasa sakit kan, kayak yang biru-biru gitu. Nah itu yang aku rasain. Jadi ciri-ciri aku itu sebenarnya nggak ada yang kayak di COVID, kayak demam, ini nggak ada gitu. Nah itu awalnya dari situ. Aku sering ngerasa migrain, terus badan aku sakit banget gitu, kayak habis dipukulin. Padahal aku udah mencoba untuk tidur gitu, cuma lebih cepat, lebih capek ya. Jadi perasaannya tuh lebih cepat capek. Jadi kalau misal aku jalan doang gitu tuh udah ngos-ngosan gitu. Terus kemudian adalah yang paling parah itu adalah aku nggak bisa nyium bau apapun. Jadi nih kayak kayu putih kayak gini nih, aku nggak bisa nyium nih. Ini nggak ada rasanya gitu, nggak ada bau apapun gitu, hambar. Nah itu udah aku buktiin pakai kaporit. Nah jadi suami aku sama anak aku sempet bilang, kan aku sempet ngasih kaporit ke sumur gitu ya, karena kan emang musim hujan gitu. Terus emang di daerah perumahan aku emang kalau misal musim hujan emang lebih ke karena air deket sawah gitu ya. Jadi aku ngejaga lingkungan aja lah, maksudnya ngasih kaporit sedikit banget ke sumur. Nah itu suami aku bilang katanya aku ngasih kaporit itu banyak banget sampai bikin mata perih gitu. Sebuah kaporit dong, bahan berbahaya, beracun. Itu aku nggak ada rasa yang perih mata atau hidungnya gimana gitu, nggak ada. Aku biasa aja. Sampai aku nyoba alkohol yang 90% dan itu reaksinya aku biasa aja gitu. Aku pas itu ngerasa masak juga ya, yang namanya masak itu kan kayak bikin tumis gitu. Itu kan sampai kayak pedes perih gitu ya. Itu aku biasa aja. Aku responnya datar kayak nggak ada apapun. Terus rasa gitu ya, rasa itu hambar semua. Nah kalian tahu kan ini aku rasa, aku coba kasih nih. Ini ada bolu, ini bolu Milo. Ini kesukaan aku banget ya. Ini bolu Milo kesukaan aku banget, favoritnya mami. Ini manisnya super manis, tapi aku makan sekarang itu nggak ada rasanya gitu. Dan terakhir aku masak itu, kata suami aku dan anak aku, itu asin banget. Padahal itu aku udah ngerasain itu gak ada rasanya gitu. Jadi bisa kalian bayangin kan sebenarnya saya kenapa bisa kena COVID, kenapa nggak ada gejala COVID, saya juga nggak ngerti. Tapi yang jelas gejala ini di luar dari yang kayak misal suhunya sekian gitu, suhu tubuh sekian, terus batuk pilek gitu ya, aku nggak ada di situ. Jadi aku kena COVID itu, ciri-ciri aku tuh yaitu aku migrain, aku sering sakit kepala, sering migrain, sering sakit kepala. Terus badan aku bukan panas tapi dingin banget, sampai badan aku tuh dingin, tangan, kaki semua dingin banget. Terus aku
aku juga badannya nggak enak, terus cepet lelah gitu, cepet capek gitu. Terus aku yang paling parah itu aja, indera perasa dan indera perasa dan indera penciuman aku nggak berfungsi sama sekali. Kalian bisa ngerasain kan gimana rasanya indera penciuman atau perasa kalian nggak berfungsi. Jadi rasanya tuh dilihat sesuatu tapi kalian dilempar, itu nyesek banget kan gitu perasaannya. Nah sama, jadi kayak mami tuh sampai nggak bisa ngerasain apapun. Yang lebih parahnya yang bikin aku nangis itu aku nggak bisa nyium kayak bau badan anak aku sendiri gitu loh. Maksudnya tahu sendiri kan, anak bayi, anakku ninggalin anak bayi yang sekarang itu 2,5 tahun di rumah dengan suami aku gitu. Aku nggak bisa nyium aroma apapun dari dia gitu. Itu tuh nyesek banget, pokoknya sengsara banget gitu. Hidup itu emang berwarna ya, tapi warna itu diciptakan dari sebuah indera yang sudah dikasih dari Allah buat kita gitu. Itu. Nah kalau misal kalian nanyain, aku tenaga medis, yang bekerja di rumah sakit dengan orang-orang sakit gitu kan, biasa dengan lingkungan kayak gitu, mungkin kamu nggak pakai APD. Kalian tahu kan, aku sering banget nge-share ke kalian, aku pakai APD ini, aku pakai ini, aku sampai pakai masker kimia, aku pakai KN95, aku sampai di double, sampai aku pakai facial gitu ya, sampai pakai gaun, pakai hazmat. Oke, aku minum vitamin tiap hari. Oke, aku minum vitamin tiap hari. Aku minum susu tiap hari. Iya, aku minum susu tiap hari. Aku pakai penggunaan suruh minum jamu ini, aku minum. Tapi kalian lihat kan, jadi aku sampai kayak ngerasa bahwa saya nggak ngasih celah buat tuh virus masuk ke tubuh saya. Tapi emang gimana ya, rasanya tuh aku udah jaga diri, tapi aku malah tetap dikasih virus ini gitu. Sebenarnya kalau misalnya bilang terima nggak sih, nggak nerima banget gitu. Tapi dengan aku di sini itu jadi buat kalian yang ngerasa ya ampun aku udah lengkap APD ini tuh, aku kena COVID. Dan emang kalau misalnya bilang penyesalan ya siapa sih yang nggak nyesal gitu. Cuma balik lagi, dengan aku dikasih COVID ini sebenarnya ada beberapa yang aku ngerasain yang gimana ya, mungkin ini yang terbaik buat saya gitu. Karena mungkin saya itu kan pekerja, saya usaha juga, saya punya usaha juga. Nah kalau misal kalian bicara mungkin dari tempat usaha, guys, aku usaha itu delivery. Jadi aku punya sebuah ruko, tapi ruko itu nggak bisa buat kalian makan di situ. Jadi setiap orang beli harus take away. Jadi emang kita nggak membuka makanan atau orang makan di tempat. Nah terus untuk lokasi kita udah keluar dan kita membuka jam, hanya kita buka habis maghrib sampai kurang lebih jam 8 jam 9. Dah kita kontak nggak terlalu banyak itu. Dan setelah semua tutup ruko, nanti kayak misal sudah tutup gitu, kita semua langsung kita desinfeksi, langsung kita bersihin gitu. Jadi sebenarnya kalau misal dari kayak misal aku penjagaan dari lingkungan itu, insya Allah sih gitu, saya ngerasa bahwa saya sudah mencoba melakukan desinfeksi, melakukan pembersihan gitu. Tapi namanya juga virus ya, kita nggak tahu datangnya dari mana, itu aja. Nah jadi buat kalian yang nggak percaya gitu virus itu nggak ada gitu, akulah yang ngerasain ini gitu. Nah next video aku bakal cerita lagi ketika aku udah nanti gimana gitu ya. Di sini aku bakal cerita gimana gitu. Terus kalau misal kalian nanya, anak aku, suami aku, kerabat dekat ini tuh semua sudah di swab, semua sudah kena tracking, dan alhamdulillah mereka negatif. Kenapa? Alhamdulillah ya, mungkin emang Allah cuma lagi nguji saya gitu untuk saya tetap sehat di sini. Sebenarnya kalau misal kalian nanya serem nggak sih diisolasi, terus serem nggak sih kalian sendiri gitu, sebenarnya menurut aku kalau kalian mau punya gejala yang aneh-aneh kayak gitu, menurut aku adalah
ayo cepet kalian laporin dan cepet swab, cepet biar ada hasil, biar kalian tenang gitu. Kenapa? Ketika kalian diisolasi memang kalian jauh dari orang tua, apalagi saya dong. Bayangin saya ninggalin anak saya 2,5 tahun gitu dengan suami saya. Posisinya adalah saya anak rantau gitu. Orang tua saya nggak di sini, mertua saya juga nggak di sini. Jadi aku dengan suami itu emang bener-bener yang kayak ngurus-ngurus sendiri gitu. Dan emang alhamdulillah terakhirnya tuh Mbak nggak ketemu sama aku sih gitu. Jadi terakhir emang pas aku emang lagi sakit, aku udah ngomong ke Mbak nggak usah ke rumah gitu. Jadi aku ngerasa kayak sebelum sakit aku emang beres ini itu, jadi kayak ngerasa aduh kayaknya Mbak nggak usah kesini dulu gitu. Terus ada beberapa faktor emang Mbak nggak ke rumah, dia banyak acara gitu. Paling yang kena tracking emang cuma si pengasuh gitu. Kalian jangan khawatir, di isolasi ini tuh nggak seseram yang kalian bayangkan. Jadi ketika kalian sakit, kalian tinggal bilang, Mbak aku sakit, Mbak aku ini nih, perawat akan datang. Nah kalian nggak usah mikir pusing-pusing makannya dari mana, ininya dari mana, ini dari mana. Semua sudah difasilitasi dari rumah sakit yang menerima rujukan COVID gitu ya. Jadi terus dari pemerintah juga sudah memberikan fasilitas bahwa semua pengobatan ini free gitu. Jadi buat kalian gak usah takut gitu. Nah semoga buat teman-teman di luar sana atau tetangga-tetangga di luar sana memaklumi gitu. Maksudnya sebuah COVID itu emang semua orang juga gak ada yang mau gitu. Tapi makanya kalian tuh jangan kayak mengasingkan gitu ya. Jadi sebenarnya ini itu lebih ke imun ya gitu. Jujur aku 2 hari di sini itu banyak banget dapet yang namanya support dari teman-teman, banyak banget yang namanya dapat yang cepet sembuh ini itu bikin imun aku kayak naik, kayak aku nggak sedih lagi walaupun aku sedih yang ninggalin anak aku gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah banget anak aku tahu kalau aku sakit, mami sakit, dan dia terakhir cuma bilang gini waktu video call tadi ya, itu sebelum aku bikin video ini, dia cuma bilang mami cintaku cepet sembuh. Gila dong, anak aku udah 1,5 tahun dia paham aku sakit, dan dia bilang mami mami cintaku cepet sembuh. Itu ya maksudnya bikin aku pengen cepet sembuh gitu. Bukan dari teman-teman doang, tapi aku pengen sembuh, aku pengen cepet sembuh. Doain aku semoga sekali swab ini aku langsung negatif ya. Insya Allah besok aku swab lagi gitu. Nah itu sebenarnya buat kalian, misal teman-teman kalian emang ada yang lagi kena COVID, kasih semangat aja buat mereka gitu, dalam bentuk apapun gitu, support. Dan jangan sekali-kalinya kalian nanyain kamu dari mana sih virusnya, kamu kok bisa gitu. Jangan, kenapa? Itu bikin down dan itu bikin kayak apa ya, yang sakit itu kayaknya nambah sakit deh. Nambah sakit itu kenapa? Pusing gitu. Nah kurang lebih dari 20 menit kan Mami cerita, ya ampun banyak banget. Next video Mami bakal cerita lagi terkait COVID ini, apa yang aku rasakan dan apa yang aku alami. Aku bakal cerita, dan semoga buat kalian yang nggak percaya sama COVID, dengan lihat video Mami ini kalian jadi percaya, kalian jadi tahu. Tapi nggak mesti harus kalian kayak aku jadi jaga diri ini itu gitu. Saya yang jaga diri aja kayak gini ya gitu sebenarnya. Makanya patuhi protokol kesehatan aja sebenarnya, itu aja. Dan satu lagi yang paling menyakitkan itu adalah ketika ada kata-kata gini, kan udah ada vaksin gitu, terus vaksinnya kan belum dikasih, terus aku harus nunggu vaksin buat aku nggak kena COVID gitu, sedangkan vaksin emang mau dikasih besok gitu. Terus aku harus nunggu mati dulu gitu dapat vaksin. Itu kadang tuh nggak mikir gitu loh ya. Aku sebenarnya kesal banget di situ. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kurang lebih videonya Mami kayak gitu. Semoga kalian percaya, dan pokoknya ciri-ciri aku kena COVID kayak gitu. Jadi ini mungkin buat tambahan kalian. Kalau misal kalian ngerasa yang ngerasain kayak Mami sama, cepet-cepet deh ke puskesmas gitu atau ke rumah sakit terdekat. Oke. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.